Apa kabar? Baik. Ada yang sudah lapar nggak? Lapar sih. Oh, yuk besok. Kami sudah baru mau mulai, Pak. Ya. Baik, Pak, makasih. Oke, kabar baik semua ya? Alhamdulillah. Jangan sampai ada yang mati kelaparan lagi. Ini jam terakhir kok. Jangan sampai jam 2 ya? Ya. Oke. Jadi Pak Guru ingatkan lagi kalau untuk tujuan pembelajaran kita kan masih pakai materi yang lalu ya. Ya. Ini lanjutan dari materi lalu tentang apa? Teknopreneur dan peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Jadi kita akan uji hasil hari ini ya. Hasil diskusi kalian silahkan kalian presentasikan. Ada 3 kelompok ya, yaitu kelompok Paramix. Mana Paramix ini ya? Ya, kita. Kelompok desain grafis ya. Terus semua bangsa ya. Kenapa itu semua bangsa kok banyak senyum-senyumnya ya? Bagus namanya. Mungkin tadi istirahat makan kenyang. Jadi Pak Guru ingatkan ya, tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran ini diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian teknopreneur, kemudian mampu menjelaskan sikap teknopreneur ya, mampu menguraikan profil teknopreneur, baru kalian diharapkan bisa memberi argumentasi tentang etika profesi di bidang desain komunikasi visual. Setelah itu diharapkan mampu menciptakan peluang usaha di bidang. Kalau kan saya sudah dari pertama selalu ingatkan kalau mau masuk ke jurusan ini berarti orangnya harus kreatif, tekun, belajarnya harus sepanjang hayat, sepanjang masa. Nanti kalau tidak seperti itu, kita akan tersaingi oleh yang lain. Jadi hari ini kita bisa mendesain ini, harus ada inovasi lagi.
Kalau tidak diinovasi lagi, sudah dikalahkan oleh yang lain. Oke, saya rasa diskusinya sudah selesai semua ya, tinggal dipresentasikan ya. Kira-kira kelompok mana yang mau lebih dulu mau presentasikan hasil kerjaan? Atau saya tunjuk saja? Kan yang pasti usahakan diskusi kalian itu menentukan menurut kalian usaha apa yang paling cocok di lingkungan kita atau di Kabupaten Nangmire ini, yang dalam bidang desain komunikasi. Kira-kira usaha apa yang bisa menguntungkan, prospek kedepannya itu menjanjikan gitu. Atau saya mulai dari Paramex saja ya. Oke. Jadi walaupun itu hasil diskusi sudah disepakati seperti itu, tapi kalian presentasikan masing-masing ya. Jadi ada pertemuan. Jadi siapa yang mulai lebih dulu? Bro. Oke, silakan maju. Kamu muter. Ayo cepat. Ya. Silakan. Dengan suara yang lantang ya, pakai bahasa sendiri bisa, pakai bahasa yang bisa. Yang penting jangan pakai bahasa Papua ya. Lokat Papua boleh. Silakan. Silakan. Silakan kamu nama siapa? Pasti ada teman-teman yang belum kenal kamu. Kelompokmu apa? Oke, silakan. Nanti waktu kita habis. Baik, jadi di sini saya mau perkenalkan. Ya, terus. Saya punya nama Ruth. Siapa? Nama Ruth. Ruth. Nawipa. Ya. Apa nama Ruth Nawipa? Jadi di sini. Wah, saya kaget. Pantas kalian menghilang semua tadi. Oke. Kami lanjut. Jadi di sini sama mempresentasikan hasil diskusinya kami. Dari kelompok Paramex. Paramex. Oke, silakan kelompok Paramex. Dengan siapa yang presentasikan tadi? Ruth. Oke, Ruth. Jadi menurut saya desain komunikasi visual yang paling cocok di Nabire, di kota Nabire ini itu sablon kemasan. Kenapa sablon kemasan? Karena setiap kali saya membeli suatu produk tuh, saya kayak dulu punya kemasan itu kayak terlalu menarik sekali. Atau tanpa identitasnya begitu. Jadi saya menyarankan gitu supaya saya menyarankan bahwa setiap penjual produk di Nabire ini lo menggunakan sablon kemasan supaya orang yang membelinya juga tidak semakin ragu karena sudah mengetahui identitasnya, dan juga bisa menarik pembeli sehingga tertarik dalam produk tersebut. Karena itu juga bisa menambah estetik dalam produk itu. Pokoknya bisa menguntungkan lah bagi penjual kemasan tersebut atau penjual produk tersebut. Sekian itu saja.
Oke, ada grup yang Ada yang bertanya kelompok lain yang mau bertanya? tentang sabun kemasan nih? Ini menurut kamu di Nabire itu bisnis yang paling bagus yaitu sablon? Sabun kemasan. Oke. Ada teman-teman? Silakan bagi yang mau bertanya tentang sabun kemasan atau sarannya gitu. Bagaimana PUBG, Mobile Legend, apa kira-kira bisnis itu menurut kalian sesuai pandangannya sih bahwa sabun kemasan itu masa depannya cerah, Akan menguntungkan sesuatu penjual. kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Mau tanya begitu? Kalau tidak ada juga terima kasih. Oh terus, nggak ada ya? Oh, bagus sekali. Oh silakan ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya itu kalau produk atau sebuah orang pembeli itu membeli produk itu mereka kayak tidak ragu kalau sudah mengetahui identitas dari kemasan tersebut. Itulah manfaat dari sabun kemasan tersebut. Siapa yang bertanya tadi? Oh ini ya. Silakan. Manfaatnya itu satu manfaatnya. Yang kedua bisa menambahkan estetik pada produk tersebut sehingga bisa menarik pembeli lain sehingga menguntungkan para penjual itu. Yang ketiga juga menambahkan nilai pada produk itu. Ya begitu sih. Oke, bagaimana kalian puas? Puas atau tidak? Ya. Ada lagi? Contoh dari hasil produk itu apa? Contoh dari hasil produk itu. Saya belum tahu karena ini baru menyarankan. Oke, silakan. Bagus, bagus. Dari WhatsApp. Ada lagi? Aku. Oke, jika tidak ada ya. Oke, Kita terima kasih. kasih tepuk tangan kepada sekarang dari kelompok paracetamol. Oke, yang desain grafis. Siapa yang mau maju duluan? Berhenti dulu, nggak apa-apa. Ya. Ini desain grafis. Ini nanti perkenalkan ya, kamu siapa? Yang lain itu harus aktif ya. Wah, Perkenalkan, nama saya Gantiga sabar dulu, sabar. Nanti kalau kalian suatu saat bisa desain sesuatu tapi tidak mampu mempresentasikan hasil karya itu tidak akan laku di masyarakat. Kan hasil karya yang bagus itu kalau tanpa dipromosikan atau diinformasikan ke misalnya ke perusahaan. Jadi kalian berusaha presentasikan semenarik mungkin sehingga mereka tertarik dengan data yang akurat. Jangan saya bikin ini seperti ini saja. Wah, pasti orang akan berpikir, jangan sampai saya investasi terus gagal. Jadi kalau mau presentasikannya, usahakan yang tidak perlu harus bahasa yang Oke, Wewe silakan. Perkenalkan, nama saya Wendy Gabriel. Saya dari kelompok desain grafis ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang telah kami simpulkan. Yang pertama, latar belakang kemasan. Kemasan merupakan salah satu bagian yang penting pada sebuah produk karena kemasan sendiri pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan yang seperti yang tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Lanjut, tujuan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui tinjauan visual pada kemasan lama dan kemasan baru produk keripik pisang gajah Wonogiri. Manfaatnya, tentunya dalam penulisan dan penelitian ini penulis harus berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penulisan ini. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu bagian industri pendidikan. Dalam penelitian ini penulis berharap agar dapat yang ditulis dalam penelitian ini dapat berguna bagi
institusi pendidikan. Beberapa manfaat yang diharapkan penulis bagi institusi yaitu menambah kekayaan karya tulis ilmiah mengenai penelitian sebuah kemasan melalui tinjauan secara visual. Yang kedua, sebagai acuan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan visual pada kemasan yang tinjauannya melalui desain komunikasi visual. Ketiga, sebagai referensi institusi untuk melakukan penelitian kemasan yang ditinjau dari sisi visual. Bagi ekonomi, pelaku UKM atau UMKM, penulis juga berharap apa yang penulis teliti dapat berguna bagi pelaku UKM atau UMKM, yang mana karena peneliti ini berhubungan dekat dengan mereka dan produk yang diteliti oleh penulis adalah produk yang berasal dari usaha tersebut. Berikut manfaat bagi ekonomi. Yang pertama, sebagai acuan pengambilan keputusan jika ingin mengganti kemasan. Dan yang kedua, sebagai referensi untuk mengetahui fungsi lain dari sebuah kemasan. Dan yang terakhir, sebagai sarana informasi bagaimana sebuah kemasan yang baik berdasarkan visual pada sebuah desain kemasan. Sekarang kerangka berpikir. Kerangka berpikir dimulai dari kemasan, kemudian visual pada kemasan, yang ketiga keripik pisang Gajah Jaya, dan yang keempat itu kemasan lama dan kemasan baru. Terus di bawahnya ada elemen visual, terus di bawahnya lagi tipografi dan citra, warna, layout, analisis masalah, dan terakhir kesimpulan. Sudah. Sekian dari saya. Terima kasih. Jika ada yang bertanya silakan. Oke, dari kelompok desain grafis dari kelompok itu Paramex sama Kusuma Bangsa, silakan bertanya. Atau kalian tidak mengerti sama sekali kan? Tidak. Tidak mengerti? Tidak. Iya Pak? Biasanya kurang rinci. Atau terlalu cepat? Kalau cuma terlalu panjang. Itu lebih. Jadi begini, kamu sebenarnya sudah bagus kalau punya, cuman harus disampaikan dengan jelas, pakai intonasi kamu. Nah, paling direktur ini tidak mengerti kamu jualan apa tadi. Begitu juga direktur di sini. Mereka mau danai kamu, mau investasi ke kamu, tidak bisa. Nggak tahu apa yang kau bilang tadi. Oke, berarti tidak apa-apa, silakan. Jadi nanti ada teman yang lain yang akan presentasi. Oke, silakan. Berarti sekarang Kusuma Bangsa, silakan Kusuma Bangsa. Setelah itu Paramex, tadi kan Rod, nanti setelah Rod kalian mau siapa lagi? Ini Kusuma Bangsa. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Sifah Rahmadani dari kelompok Kusuma Bangsa. Siapa tadi? Sifah Rahmadani. Diva. Ada ya. Oke, silakan Diva. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dan kesimpulan kami dari desain percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industri memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas dengan menggunakan sebuah mesin cetak. Walaupun orang yang membangun bisnis percetakan sudah banyak atau bahkan semakin bertambah, tetapi konsumen atau pasarnya juga semakin terbuka lebar, sehingga hal tersebut merupakan sebuah peluang usaha yang sangat besar. Adapun strategi yang dapat digunakan yaitu kebutuhan konsumen akan produk percetakan yang digunakan sehari-hari dalam aktivitas, baik itu individu ataupun organisasi. Yang kedua, tindakan tidak mengenal adanya musim. Dan yang ketiga adalah iklan di internet bisa menggunakan blog dan jejaring sosial
serta menyebarkan brosur. Setelah itu ada pemanfaat dari percetakan, yaitu menyalin dokumen banyak secara cepat karena percetakan memiliki mesin-mesin yang canggih, yaitu teknik digital printing. Yang kedua, penyedia jasa percetakan terdiri dari orang-orang yang profesional dan ahli di bidang digital printing. Sekian dari saya. Ada yang ingin bertanya? Oke. Bagaimana untuk semua desain grafis sama Paramex? Desain percetakan. Tujuannya cuma Untuk mempermudah mencari dokumen yang banyak secara cepat. Oke. Ada lagi? Banyak. Ya, harusnya masih banyak pertanyaan yang harus kalian tanyakan. Bisa saja si tipe tidak mengerti apa yang dia bilang. Bagaimana Paramex? apa itu digital printing? Digital printing Ya. adalah mesin percetakan canggih yang dapat menyalin banyak dokumen dengan cepat. Puas? Sudah puas dia? Ada lagi? Nah. Kalau tidak ada lagi, oke, Iva sudah cukup. Terima kasih. Sekarang Paramex. Ah, yuk, orang Jepang ini. Pakai dua ini. Oke, coba dulu. Kedua sudah depan. Silakan Pak Kedua. Perkenalkan, sama saya Muhammad Iqbal Ramadan. Ya. Saya dari kelompok Paramex. Saya di sini akan mempresentasikan tentang sablon kemasan. Lanjut. Mengapa kemasan? Karena saya setiap kali membeli sesuatu produk, saya melihat bahwa kemasan menggunakan identitas seadanya atau kurangnya menarik. Oleh karena itu saya menyarankan bahwa sablon kemasan itu sangat penting bagi penjualnya produk lain mengetahui identitasnya. Sablon kemasan juga bisa membuat pembeli menjadi tertarik dan tidak menggunakan produk tersebut karena sesuai mengetahui asalnya atau identitasnya, juga menambah Bisa sedikit. terus. Sudah selesai? Oh. Itu kelompok kalian sepakat bahwa bisnis itu paling cocok di Nagire ya? Kira-kira dalam 1 bulan hasilnya berapa itu? Kalau menurut kalian? Bisa miliaran kah? Aduh, ini tidak melakukan penelitian berarti ini. Jadi kan kita harus semua datanya harus akurat. Kita kan mau ambil kepercayaan orang, mau mendapatkan kepercayaan kan? Walaupun presentasinya singkat, tapi kalau sudah bisa dimengerti semua jelas, pasti orang akan percaya. Kayak misalnya kamu mau pinjam uang di bank, kan mereka butuh akunan. Misalnya, oh saya ada motor, mereka juga tidak langsung ambil motor itu, mereka harus mana surat-suratnya. Jangan sampai motor orang lain kan. Jadi pas surat-suratnya, identitas motornya sudah lengkap, baru mereka kasih kayak ini. Kalian sepakat sablon kemasan, kan? Itu sebenarnya produk bagus juga. Alasannya apa? Kenapa sampai dia sangat penting? Kenapa
itu memiliki prospek masa depan. Kenapa sampai seperti itu? Oke, ada yang mau bertanya sama Pak Ketua? Nah ini anak buah kayaknya mau tanya. Silakan. Kalau sudah tidak ada nanti mau bertanya silakan. Jadi sebutkan salah satu contoh sablon kemasan. Iya, itu sudah bagus sama ketua, tapi mereka punya kelompok kerja maksimal. Atau mungkin karena kita disuruh kan? Oke ya, sudah ya. Silakan duduk. Sekian dan terima kasih. Ya. Ya. Silakan kalau mau Bang desain grafis. Jelaskan dengan betul ya, dengan jelas sekali itu kira-kira bisnis apa yang paling kalian lihat. Bisa maaf. Kalau udah pakai masker kalau belum bisa. Ya boleh kita Silakan. Ya, ini kalian kayaknya tidak terpisahkan ya. Silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok desain grafis. Saya Andrian Mutmaina, biasa dipanggil Kira. Saya Fauzia Hilianti. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kemasan. Sebelum kita mulai, saya ingin menjelaskan apa itu kemasan. Kemasan adalah salah satu bagian yang penting pada sebuah produk. Karena kemasan sendiri pada dasarnya berfungsi sebagai pelindung seperti yang tertulis pada kamus besar. Adapun tujuannya, yang pertama yaitu mengetahui tinjauan visual pada kemasan lama dan kemasan baru pada produk. Manfaatnya ada dua, yaitu manfaat bagi institusi pendidikan. Yang pertama, menambah kekayaan karya tulis ilmiah mengenai penelitian sebuah kemasan melalui tinjauan secara visual. Yang kedua, sebagai acuan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan visual pada kemasan yang ditinjau melalui desain komunikasi visual. Yang ketiga, sebagai referensi institusi untuk melakukan penelitian kemasan yang ditinjau dari sisi visual. Bagi ekonomi, penulis juga berharap apa Yang keras. buka masker. Temanmu tidak bisa dengar nih. bagi ekonomi, Ya. penulis juga berharap apa yang penulis teliti dapat berguna bagi pelaku UKM atau umkm. Yang mana karena penelitian ini berhubungan dengan mereka dan produk yang diteliti oleh penulis adalah produk yang berasal dari usaha tersebut. Berikut manfaat bagi ekonomi. Satu, sebagai acuan pengembalian keputusan kita ingin memperhatikan kemasan. Yang kedua, sebagai referensi untuk mengetahui lain dari sebuah kemasan. Dan yang ketiga, sebagai sarana informasi bagaimana sebuah kemasan yang baik berdasarkan visual pada sebuah desain komunikasi. Master. Lanjut. Terus. Atau sudah? Oh. Adapun metode penelitian. Metode yang akan digunakan
berikutnya adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai berikut. Yang pertama ada dokumentasi, dan yang kedua ada kajian pustaka, dan ketiga ada wawancara. Adapun tujuannya dari Desian Kemasan adalah untuk memenuhi tujuan pemasaran dengan mengkomunikasikan kepribadian atau fungsi produk konsumen secara khusus dan menghasilkan penjualan. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bagaimana kalau lain ada yang mau tanggapi dulu? Jika ada yang ingin menanggapi dan bertanya, Yuk, ganti dengan. Ayo, ada yang mau tanggapi? Ya, itu tadi sudah bagus sebenarnya. Cuman penjelasannya mungkin harus ditambah lagi. Misalnya, ini kemasan apa? Kan kemasan itu banyak. Nah, kayak beli ini ada kemasannya juga dia ini, kemas seperti ini. Nah, apakah kemasan plastik, kemasan kayu? Kan ada percetakan yang kemasannya dalam bentuk kardus kan. Nah, berarti kalau itu kalian fokus, misalnya bisnisnya fokus di kemasan kresek misalnya, kemasan plastik, berarti kita buat sabun yang untuk plastik kan. Nah, itu nanti kalian tambah lagi. Baru sisi keuntungannya. Menurut kalian di Nabire ini kenapa harus kalian sediakan kemasan plastik misalnya? Apakah mereka memproduksi roti atau memproduksi apa tapi pakai kemasan? Nah, kayak ada yang teman-teman kalian toh yang mati lampu. Oke, tidak ada yang mau bertanya kan? Silahkan duduk. Kenapa mati terus lampu kita ya? Tapi kita tetap lanjut walaupun tidak ada listrik. Sekarang ke semua bangsa. Silakan ke semua bangsa. Ini para ke semua bangsa. Silakan. Nanti kalau tidak bisa baca teks pakai sensor di handphone saja. Oke, silakan tertib ya, tetap tertib. Oke, perkenalkan nama kalian. nama saya Sari dan saya Sari. Kasih tambah lagi volumenya. Perkenalkan, nama saya Sari Dan saya Herlina Lestari. Di sini kita akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu desain percetakan. Percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas, dengan menggunakan sebuah mesin cetak. Walaupun orang yang membangun bisnis percetakan sudah banyak atau bahkan semakin bertambah, tetapi konsumen atau pasarannya juga semakin terbuka lebar.
sehingga hal tersebut merupakan sebuah peluang usaha yang sangat besar. Strategi bisnis percetakan yaitu kebutuhan konsumen akan produk percetakan yang digunakan sehari-hari dalam aktivitas baik itu individu ataupun organisasi. Tidak mengenal adanya musim atau iklan di internet bisa menggunakan blog dan jejaring sosial serta penyebaran brosur. Manfaat percetakan ada dua, yaitu meyakinkan dokumen yang banyak secara cepat karena percetakan memiliki mesin-mesin yang canggih yaitu teknik digital printing. Dan yang kedua, menyediakan jasa percetakan terdiri dari orang-orang yang profesional dan ahli di bidang digital printing. Sekian dari kami, sesi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, Oke, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? tanyakan saja kalau kita ya. Apa dari tujuan percetakan? Tujuannya tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan produk percetakan yang digunakan sehari-hari dalam aktivitas. Ini sebutkan salah satu tempat percetakan yang ada di Nadir. Arya Pandawa. Ada yang dari Paramex? Silakan Paramex. Sakit kepala. Iya. Alhamdulillah. Oke, jadi itu bagus ya. Cuman sama juga seperti yang untuk kelompok ini. Kurang detail. Ini percetakan apa? Kan percetakan itu banyak. Ada cetak bataku, iya kan? Ada cetak baliho, ada cetak. Jadi sesuatu yang dicetak itu banyak. Jadi kalian lebih detail lagi. Misalnya kalau saya mau buat bisnis percetakan sablon, percetakan undangan, foto, sudah Bang. Tidak ada yang mau bertanya? Aman. Terima kasih. Sekarang Paramex. Silakan. Ayo, perhatikan teman di depan. Perkenalkan, saya dari kelompok Paramex. Tambah lagi volumenya. Perkenalkan, kami dari kelompok Paramex. Silakan Pak. Nama saya Delvia Latifah. Saya Aisyah tinggal di akan mempromosikan tentang sabun kemasan. Menurut saya, bisnis desain komunikasi visual yang paling cocok di Kota Nabila adalah sabun kemasan. Mengapa sabun kemasan? Karena saya setiap kali membeli suatu produk, saya melihat bahwa kemasannya menggunakan identitas adanya atau kurang menarik. Oleh karena itu, saya menyarankan bahwa sabun kemasan itu sangat penting bagi penjual produk. Selain mengetahui identitasnya, sabun kemasan juga bisa membuat pembeli menjadi tertarik dan tidak meragukan produk tersebut karena sudah mengetahui asalnya atau identitasnya. Juga membantu kesannya unik dan estetik. Salah satu contoh sabun kemasan yang sudah ada di Nabila yaitu sabun kemasan plastik beras, sabun kemasan kopi, dan produk air mineral. Tujuannya adalah agar identitas dari produk terlihat lebih jelas
Nah, makin baik. Ada yang mau tanggapi? Ah, ini 3 orang ini grup apa di PUBG? Mobile Legends. Baik. Kalian yang mereka berkata-kata tadi apa? Paramex. Pagi topi sampai. Oke, kalau yang mau bertanya sama mereka berdua. Apa keuntungan dari bisnis sablon? Mas, Kira-kira kamu dapat apa dari bisnis itu? Kalau kalian kasih tahu keuntungannya sama saya kasih modal sama kalian berdua. Modal usaha. Ya. Kira-kira keuntungannya bisa tahan lama, bisa sampai kita mati atau bisnisnya ini maksudnya umurnya panjang kan? Jangan sampai kita buat ini dimakan usia sudah tidak laku lagi bisnisnya. Maksudnya bisnis yang punya prospek masa depan yang baik gitu ya. Itu bagus karena kemajuan teknologi makin canggih, kita orang butuh foto, butuh dokumentasi. Karena yang saya potret hari ini itu tidak akan terulang lagi, karena hari ini tidak akan kembali lagi. Dia akan jalan maju terus waktu. Bagaimana? Tidak ada yang bertanya lagi? Oh, silakan. Bagaimana cara memproduksi sablon kemasan? Bagaimana cara memproduksi sablon kemasan pada suatu produk? Ya, itu pertanyaan bagus. Silakan dijawab. Ada yang di kelompok yang mau ingin menambahkan jawaban untuk bagi teman-teman, silakan. Bagaimana cara memproduksi sablon kemasan pada suatu produk? Jadi karena ini dia bilang pertanyaan kan cuma contoh kemasan, tidak detail. Misalnya contoh cara memproduksi kemasan plastik. Jadi terserah kalian kasih contoh apa. Misalnya cara memproduksi kemasan itu. Ya dengan ini Pak. Jadi dia bisa melalui media sablon. Kita buat di screen dulu, desain di komputer, temanya apa. Kemudian disalin di screen, kemudian kita sablon. Seperti itu kan? Jadi kalau secara digital berarti kita print dulu, baru kita Akmal ya? Akmal. Ada Akmal. Iya. Dipanggil di bukan di meja piket. Silakan. Ini sebuah Akmal. Akmal. Oh, maunya dia dipanggil. Oke, ada pertanyaan lagi? Kasihan mereka berdua sudah lemas berdiri sana. Oke, silakan. Apa saja alat yang dipakai buat kemasan? Kemasan apa? Gabus, kemasan plastik. Atau semua kemasan? Kasihan mereka, dia kasih semua alat itu. Kan itu ya kan.
Kalau kardus kan gampang kan, tinggal di print, di kertas, tempel saja di kardus kan. Ayo, ini mereka mau buat saja. Saya ini menyerah. Atau dari kelompok mau tambahkan silakan. Jawab sudah dari sini. Ya Allah. Sambil di sini. Ini loh, kamu jawab. Oke. Vakum sealer, vakum kaca, Ini untuk kemasan apa? plastik, Plastik. Oke, silakan. mesin Mesin. Oh yang tanya loh. Jenis peralatan dan mesin packing produk, hand seller, 2 vacuum seller, vacuum packing, mesin kombino seller, mesin laminating dan mesin pengemas saset. Oke. Ada lagi? Sudah puas? Ya. Tanya sama teman kalau gitu. Tanya tadi tuh. Terima kasih sekian. Ya, silakan duduk ya. Sekarang desain grafis, silakan. Oke, yang kedua, silakan. Suaranya harus kencang ya. Oke, perkenalkan kelompok nama. Wah, saya kalau menjadi direktur saya langsung keluar Pak. Bagaimana mau jual kolor begini? Perkenalkan, nama saya Janet Adi. Silakan. Kami dari kelompok desain grafik ini apa? Jangan tertawa, aduh, serius. Kami dari kelompok Ayo. Kalian harus biasakan mempresentasikan untuk kalian. Jadi nanti kalau saya tidak paksakan untuk presentasikan, nanti kamu akan begitu terus. Makanya ayo berusaha supaya bisa. Karena nanti saya akan selama pelajaran saya akan ada model-model seperti ini presentasi. Karena itu modal di masa depan itu, kalau kamu bisa meyakinkan pengusaha lain untuk memberikan investasi. Oke, silakan. ya, baik kami dari kelompok desain grafis ingin Oke, temanmu yang satu dulu ya. Kamu yang pembuka sudah. Perkenalkan, kami dari kelompok desain grafis ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Kencang dong, suara masih kencang. Padahal saya kasih masuk nilai 10 lebih dulu. Terpaksa kasih turun 4 lagi nih. Ya, ayo lanjut. Mulai
Boleh lagi awal lagi, tadi tidak kedengaran. Perkenalkan kami dari kelompok desain grafis di Universitas Segar. Perkenalkan nama saya Sedang Mulia. Dan nama saya jadi nama Koin. Kemasan adalah salah satu bagian yang penting pada sebuah produk karena kemasan sendiri pada dasarnya berfungsi sebagai pelindung seperti yang tertulis pada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Buat kemasan sesungguhnya memiliki banyak elemen grafis, tombol, tina berpo, bulan, menyerapkan bahwa kemasan adalah salah satu bagian dari desain yang masuk dalam ilmu kreasi desain, kreasi visual. Batasan masalah dibuat agar penulisan pada Kalian dengar nggak? Tidak. Apa? Tidak ya? Tidak. Kasih keras dong. Aduh. Lanjut saja, tapi ditambah volumenya. faktor mana saja yang termasuk dalam lingkungan masalah penelitian dan faktor mana saja yang dapat menyeruhui dalam lingkungan masalah penelitian. Langsung lagi, masuk. Baik, teman kalian tujuan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu mengetahui tinjauan visual kemasan lama dan kemasan baru produk kreatif Pisang Gajah Jaya. Manfaat tentunya dalam penulisan dan penelitian ini penulis berharap dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait. Itu bagus. Lanjut. Bagi institusi pendidikan dalam penelitian ini penulis berharap agar apa yang penulis dalam penelitian ini dapat berguna bagi institusi pendidikan. Manfaat dan cara penulis bagi pendidikan yaitu menambah kekayaan karya tulis ilmiah mengenai penelitian sebuah kemasan melalui tinjauan secara visual. B. Sebagai acuan penelitian berikutnya yang berhubungan dengan visual pada kemasan yang ditinjau melalui desain komunikasi visual. C. Sebagai referensi institusi untuk melakukan penelitian kemasan yang ditinjau dari sisi visual. Bagi ekonomi atau pelaku UKM atau UMKM, penulis juga berharap apa yang penulis teliti dapat berguna bagi pelaku UKM atau UMKM. Yang mana karena penelitian ini berhubungan dekat dengan mereka dan produk yang diteliti oleh penulis adalah produk yang berasal dari usaha tersebut. Berikut manfaat bagi ekonomi sebagai acuan pengambilan keputusan jika ingin mengganti kemasan, sebagai referensi untuk mengetahui fungsi lain dari sebuah kemasan, dan sebagai sarana informasi bagaimana sebuah kemasan yang baik berdasarkan visual pada sebuah desain kemasan. Bagi peneliti, syarat kelulusan bagi penulis untuk lulus dan meraih gelar sarjana desain. B. Menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam mengkaji sebuah desain kemasan yang ditinjau secara visual. Kerangka berpikir kemasan visual pada kemasan titik Pisang Gajah Jaya, kemasan lama dan kemasan baru, elemen visual, tipografi, citra, warna, layout, analisis masalah, kesimpulan. Sudah selesai? Atau? Masalah. Oh, silakan. Kemasan yang akan diteliti adalah kemasan keripik Pisang Gajah Jaya Wonogiri yang lama dan baru. Kemudian dibandingkan dan diteliti elemen-elemen visual yang ada
ada pada kemasan tersebut dengan teori desain komunikasi visual. Metode yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya adalah dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui beberapa metode sebagai seperti dokumentasi. Enggak. Jadi kelompok semua bangsa Sengrats ya. Mereka berdua kerja sama-sama atau baru kerja sekarang? Sudah apa? Itu sudah bagus. Maksudnya ada keberanian begitu. Tapi itu tadi bukan presentasi tadi kawan. Itu memang. Nah, jadi nanti yang penting sudah bisa. Kadang orang jagonya berkelahi, tapi giliran bicara di depan umum bingung. Apalagi bicara sesuatu yang benar. Nah, mudah-mudahan kalian mulai sekarang berlatih. Seperti biasa saja, tidak perlu. Kan kita belajar, mau malu seperti apa? Namanya juga belajar. Orang mau tertawakan ke apa? Nah, itu enggak. Yang penting kita berani saja, kita mau cari ilmu. Oke. Untuk menghemat waktu, Tidak ada pertanyaan. kalian berdua silahkan. Kita sudah 1:30 ya? Masih ada berapa orang lagi? Iya, oke. Sekarang semua bangsa. Tapi biasanya kalau sudah begitu itu langsung plong. Berarti kalau di SMP belum pernah presentasi. Sudah pernah pasti. Cuma mungkin karena dilihat garis-garis kan, saya jadi tegang. Apa? Oke, silakan Kusuma Bangsa, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Abrizal Pamiputra. Dari tadi siapa? Perkenalkan, nama saya Abrizal Syarif dan Abrizal Pamiputra akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang desain percetakan. Desain percetakan adalah sebuah proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan dan gambar, terutama dengan tinta di atas kertas dengan menggunakan sebuah mesin cetak. Walaupun yang membangun bisnis percetakan sudah banyak atau bahkan semakin bertambah, tapi konsumen atau rasanya juga semakin terbuka lebar, sehingga hal tersebut merupakan sebuah peluang usaha yang sangat besar. Strategi bisnis percetakan yaitu satu, kebutuhan konsumen akan produk percetakan yang digunakan sehari-hari dalam aktivitas baik itu individu atau organisasi. Dua, tidak mengenal adanya musim. Tiga, iklan di internet bisa menggunakan blog dan jejaring sosial. Manfaatnya, menyalin dokumen yang banyak cepat karena percetakan memiliki mesin-mesin yang canggih, yaitu teknik digital printing. Dua, penyedia jasa percetakan terdiri dari orang-orang yang profesional dan ahli di bidang digital printing. Sudah selesai. Sekian presentasi kita. Jika ada yang bertanya, silakan. Oke, silakan dari Paramex. Pertanyaan saya, mengapa dalam membuat percetakan harus membutuhkan sebuah strategi? Ya. Itu pertanyaannya bagus kan? Ya, pasti jawabannya akan bagus juga. Oh, orang biasa main game pasti tahu lah strateginya seperti apa. Kenapa harus pakai strategi? Main game itu harus ada strateginya. Silakan dijawab. Biar kami tidak rugi. Ya, aja. Biar kami tidak rugi.
biar tidak rugi. Biar Ya. tidak Strateginya seperti itu. Kurang puas, kurang puas. Strategi supaya tidak rugi seperti apa? Supaya tidak rugi strateginya harus bagaimana? harus semangat. Ya. Ada dari anggota kelompok yang mau bantu mereka berdua? Mengapa Harus pakai dalam membuatnya percetakan itu harus butuh strategi? Iya, harus pakai strategi. Strategi perang, strategi bisnis kan. Belum coba ulang. Apa? Mengapa dalam membuat percetakan adalah harus membutuhkan strategi? Dan agar tidak salah dan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan usaha dan orang lain. Dan konsumen. Bisa diterima. Bisa. Ada yang mau tambahkan lagi? Ada lagi begitu? Atau yang desain grafis silakan. Desain apanya? Sudah kan? Bukan, tahu ya? Memberikan tampilan yang menarik. Ada lagi kita pertanyaan kedua. Ah ini gini. Ini yang bertanya sudah tahu tapi seharusnya bertanya itu kita belum tahu. Terjawab. Ya Pak Guru. Di luar nalar. Jadi mengapa harus pakai strategi? Jadi sebenarnya bukan cuma percetakan yang harus pakai strategi ya. Itu semua yang kamu lakukan itu seharusnya pakai strategi supaya memiliki manfaat. Jadi ya, untuk bisa dapat manfaat yang efisien, yang efektif, berarti kita harus pakai strategi. Misalnya supaya tidak rugi, berarti saya harus pesan produk seperti ini. Saya jual seperti ini, dapat hasil seperti ini. Jadi si konsumen merasa senang, kita juga merasa untung. Jangan cuma kita yang untung, konsumen yang tidak senang. Kan? Paramex bagaimana? Tidak sakit kepala lagi? Paramex itu obat sakit kepala? Iya Pak. Bagaimana kan? Kita mau kasih biar mereka berdua duduk di apa berdiri di depan terus atau sudah? Ada. Silakan. Apa pentingnya desain grafis dalam percetakan? Strategi ada itu. Ada itu di bagian pertama kita sudah dengar. Ini perencanaan yang bagus sekali. Dia bagus. Mengapa desain grafis itu penting dalam percetakan? Membangun kesan pertama yang positif merupakan salah satu membangun image brand atau produk yang positif. Membangun community. Itu kalau kamu sampaikan dengan gagah berani, itu penjelasan yang bagus sekali. Cuma karena bacanya mau, itu dia di telinga Pak Guru bukan membangun tapi di telinga cuma bisa aja dengarnya. Coba diulang. Membangun kesan pertama yang positif merupakan salah satu upaya membangun image brand ataupun produk yang positif. Ya. Makanya harus ada desainnya yang menarik tuh. Jadi kalau kita cuma bikin usaha percetakan saja, terus desainnya ada-ada saja, tidak bagus. Makanya desain grafis sangat penting di situ. Jadi kita harus bisa desain secara menarik, supaya orang pesan juga banyak. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya? Silakan dulu, kalian berjuang. Sekian dari kelompok. Sekian dari kelompok kami. Semua bangsa. Terima kasih.
Sama-sama. Ada juga ada jawabannya. Orang ini sudah selesai semua tadi? Oh, 2 orang ya? Ya, silakan. Kalian sudah siap kan? Yang terakhir. Oke, tenang lagi, tenang. Kembali, tenang. Tenang, kita dengarkan 15. apa? Buat terima. Kelompok Paramex akan menjual produknya, mempresentasikan hasilnya. Oke, silakan Paramex. Perkenalkan, nama saya Restu Haji Farisi dari kelompok Paramex. Paramex dan saya Ahmad. Saya bisnis kami yang paling cocok di Kota Nabire adalah sablon kemasan. Karena saya Tambah lagi, tambah suara. Karena saya setiap kali membeli suatu produk, saya melihat bahwa kemasan menggunakan identitas seadanya atau kurang menarik. Tujuannya adalah agar identitas dari produk terlihat lebih jelas. Jika identitas produk yang dibuat terlihat jelas, dapat membuat orang tertarik untuk membeli. Sablon kemasan juga bisa membuat pembeli menjadi tertarik dan tidak meragukan produk tersebut karena sudah mengetahui asalnya atau identitasnya. Juga menambah kesan baik dan estetik. Salah satu contoh sablon kemasan yang sudah ada di Nabire yaitu sablon kemasan plastik, beras, sablon kemasan kopi, dan produk air mineral. Oke, sudah selesai. Kelompoknya tidak. Kita perlu bikin itu belakang. Silakan. Baca sudah. Silakan. Ayo jangan takut. Hingga kini plastik masih menjadi kemasan paling populer dan banyak digunakan oleh pebisnis. Hal ini agar produk terlihat lebih menarik dan berkesan di mata pembeli. Apa itu sablon plastik kemasan? Sablon plastik kemasan merupakan kemasan plastik yang diaplikasikan teknik sablon di dalamnya. Desain sebuah kemasan juga menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah bisnis. Adapun kekurangan dari sablon plastik kemasan yaitu jika kualitas plastik yang dipilih kurang baik, maka sabunnya tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama dan hanya bisa Semua bahasa dia. yang cepat. Sudah? Sudah selesai. Ada yang mau bertanya nggak? Nah, silakan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan? Bisa? Enggak. Bisa. Silakan Bisa. kelompok Bisa dan Paramex. Bentuk kemasan? Ulangi coba. Apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan? Tulisan dan tulisan. Tulisannya, nilai saya bisa mau. Tulisannya sama nilai estetiknya sama keterampilan dalam membuat itu juga perlu untuk memperhatikan dalam membuat suatu kemasan. Keterampilannya itu kreatifnya. Ya, ada jawaban saja sudah cukup baca. Ada jawaban. Enggak, kalau anggota lain ingin menambahkan silakan. Tidak perlu harus mereka tuh. Iya, tadi Si Pampas kita jawaban kita. kurang puas, ada lagi nanti dijawab oleh Mas. Coba jelas apa saja yang harus diperhatikan dalam membuat dan memilih bentuk kemasan.
Sudah jawab. Nilai estetiknya sama keterampilan dan jiwa-jiwa kreatif itu harus ada di itunya. Kan pembuat kemasannya itu. Dan juga dapur. Intinya Iya. yang perlu diperhatikan untuk kemasan itu Kualitas. produknya, Ya. produk yang akan dikemas itu. Iya. Misalnya yang kalian akan masukkan di kemasan adalah roti. Tapi kalau desain bisa. Yang paling utama harus diperhatikan ya produknya. Ya. Kalian harus istilahnya sesuaikan karakteristik desain itu dengan si produk ini. Jadi kalau misalnya produknya sendok dikemas dalam plastik, berarti kalian desain sendok ukuran berapa kah atau apa kah, sendok bayi kah, disesuaikan dengan si produk ini. Jadi yang paling utama ya itu. Makanya kalau bisnis ini kan sebelum ada yang mau pesan kalian tanyakan baik-baik maunya seperti apa. Ya. Jadi entitas-entitasnya itu harus diketahui. Jangan si pelanggan cuma tolong buatkan kemasan ini. Oke, kenapa? Langsung. Jangan ditanya dulu. Ini untuk apa? Oh, roti. Ini harganya berapa roti ini? 1.000 per biji. Ya, oke ya. Ini bahan-bahan rotinya apa-apa saja. Oh ini. Terus kira-kira roti ini tahan berapa lama? Nah, misalnya 1 bulan. Oke, itu bisa. Supaya jangan sampai sudah tercetak bagus, aduh harus ditambah masa kedaluarsaannya di sini. Terpaksa cetak lagi. Misalnya kita sudah cetak 1.000 lembar, disuruh cetak baru lagi karena tidak ada itu teks yang tertinggal itu. Begitu kan? Ya. Makanya itu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual? Bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual? Panas ya. Ayo, anggota teman-teman sekelompok bisa membantu. Silakan diulangi pertanyaannya, Anggur. Bagaimana menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual? Ali Rahman. Boleh bantu? Silakan. Satu kelompok harus saling membantu. Cara menyesuaikan ya. Menyesuaikan kemasan yang tepat dengan jenis produk yang dijual. Jadi apa-apa yang diperhatikan dalam membuat kemasan supaya sesuai dengan apa-apa yang kita butuhkan. Apakah misalnya kita produk roti kita taruh di dalam karung beras 25 kilo. Nah, itu kan tidak sesuai kan? Jadi apa-apa yang kalian harus pikirkan. Silakan. Saya jawaban
memberatkan fitur yang digunakan dalam kemasan. Contohnya, Kalau dalam buat kemasan, contohnya itu yang seperti itu beras seperti itu. Apa tuh? Lambang beras. Terus plastik lagi. Seperti Aquanap punya itu, ada sih itu juga kan desain kemasan tuh. Aquanap itu. Aquanap. Itu kan warna biru. Baiklah. Itu kemasan cocok. Ini belum ada kemasannya ini. Kalian mau buat seperti apa? Ini di mineral bisa di mineral nak. Jadi apa saja yang harus diperhatikan? Bagaimana? Mengerti atau kurang jelas? Dan Jelas jawabannya itu pas. Atau sebisa, oke bisa. Bisa. Bisa diterima. oke. Tidak ada lagi yang bertanya? Oh, ini ternyata kalian berdua selebritis ini. Ya. Kamu tanya. Silakan. Faktor apa Apa saja? ini grup itu? Ya sudah, dengar. Faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran? Faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran? Kemasan dalam alat kemasan. Faktor apa saja yang diperhatikan dalam menggunakan Kemasan dalam alat. Apa? Ini Anda tanya. kalian akan terbiasa masih 7 kali kita itu. Oke, pertama Banggur kan jawab. Tidak, silakan dijawab. Pertama, Baca dulu pertanyaannya, saya tidak direkam. iya, ulang. Tidak, kamu catat tadi loh. Coba baca lagi pertanyaan. Apa faktor yang diperhatikan Yang berperan yang berperan dalam apa? Ada dalam catat. Faktor apa saja yang berperan dalam meningkatkan penggunaan kemasan sebagai alat pemasaran? Pertama saya dulu karena kami punya materinya dan tadi belum ada faktor-faktor, tapi kita jawab kan kita juga sudah lihat juga. Itu yang faktor kenyamanan, faktor ekonomi, faktor perindustrian, faktor komunikasi, faktor ergonomi, faktor estetika, faktor identitas, dan faktor promosi. Tuh, maaf kami lihat di Google karena memang kami materi kami Oke, puas. Wah, ini bagus, jelas sekali dia ya. Nanti pas selesai diskusi begini itu tetap teman kan. Jangan sampai mungkin kalian berebutan pacar nih, makanya begini. Yes, iya. Bagaimana? Nanti silakan. Ada pertanyaan lagi? Apa fungsi kemasan? Apa fungsi kemasan bagi? Apa fungsi kemasan bagi konsumen? Ya, silakan. Fungsi kemasan bagi konsumen. Fungsi kemasan bagi konsumen kan sangat manfaatnya, yaitu pertama dari menarik pembeli, habis itu tidak meragukan pembeli. Itu kan kita pakai bahasa sendiri. Tidak meragukan pembeli karena sudah mengetahui identitasnya, habis itu dan memberikan penilaian pada itu, karakter pada itu. Tidak puas pasti. Mana jawab pada situ? Siapa yang puas? Iya, yang manfaatnya. Ini intinya gini, pertanyaannya seperti ini. Temanmu bertanya, apa fungsi kemasan itu yang kalian presentasikan bahwa itu bisnis bagus, bisnis kemasan. Karena orang kan bisa saja menjual roti atau jualannya tanpa kemasan. Misalnya cabai dia jual cuma begitu saja, tidak kenapa harus pakai kemasan? Jadi fungsinya apa? Coba jelaskan dengan sangat jelas. Untuk
membuat pembeli menjadi tertarik dan tidak meragukan produk tersebut karena sudah mengetahui asalnya atau identitasnya, juga menambah kesalahan ekonomi dan estetik. Namanya kalau barang yang tidak ada kemasan tidak menarik. Apa? Namanya kalau barang yang tidak ada kemasan tidak menarik. Bukan maksudnya begitu. Bukan masalah tidak menarik. Karena Kalau tadi menarik, tunggu. Yang pertanyaan pertama dulu yang dijawab. Tujuan pembuatan kemasan itu apa? Sudah tadi. iya, Jadi, melindungi produk. nah mereka belum puas. Makanya sekarang pertanyaan berikut apa? Apa? Apakah kamu bilang tadi? Inspirasi Bukan. Putra pertanyaannya apa? Iya itu pertanyaan. Jawab. Apakah yang tidak pakai kemasan itu tidak menarik? Ya, itu pertanyaan. Itu memang tidak menarik memang menurut saya. Karena ya karena menurut saya orang yang menjual produk itu menggunakan kemasan bukan pisang tuh dia ya kalau pisang goreng apa dulu yang buat keripik atau pisang goreng yang langsung dimakan. Pesan goreng jalanan. Kemarin itu gitu. Kita pakai kemasan. Kalau pisang goreng keripik yang tidak pakai kemasan. Kita juga pengen berguru. Iya. Panas itu bukan. Oke, jadi saya senang kalian mau suka berdebat, tapi kalau dalam satu itu diskusikan yang kita cari solusi, bukan perdebatan ya. Kalau mau berdebat pasti tidak ada. Ya. Jadi makanya sih kalau kita dalam diskusi berdebatannya ya untuk bisa mencapai solusi, bukan cuma mencari berdebat tapi tidak ada solusi. Ya. Jadi kemasan itu memang sangat penting. Tapi banyak orang yang merasa tidak penting juga. Makanya kalau kamu ingin buka bisnis di bidang kemasan ini, kamu harus lebih meyakinkan lagi. Harus lebih meyakinkan orang harus pakai kemasan. Misalnya kayak dulu orang air itu harus direbus baru untuk minum. Sekarang kan sudah pakai aqua isi ulang. Awal-awalnya kan orang tua tidak mau pakai aqua isi ulang, katanya tidak sehat. Tapi karena si penjual aqua isi ulang ini terus menerus mempromosikan, memperkenalkan, menjelaskan semuanya dengan baik, akhirnya tertarik. Orangnya juga yang tadi menolak merasa senang juga. Dia tidak perlu beli minyak tanah, tidak perlu beli gas, habiskan gas untuk masak air, tinggal colok listrik bisa dapat air panas. Jadi kemasan itu kan tidak harus, yang kalian fokus di sini bukan soal model kemasannya, tapi desain kemasannya, desain visualnya. Jangan misalnya jual apa yang biasa peanut, taruh di kemasan garbus tidak ada namanya, cuma di garbus ini ya apa ini ya, jual peanut dia taruh di atas disusuk-susuk, orang pasti kan ini apa. Kalau ada desain cetakannya kan pasti tidak perlu tanya, langsung ada harganya begitu, jadi tidak perlu tanya, ambil saja ini, tidak ada buang-buang waktu lagi. Oke, tidak ada yang mau bertanya. Ayo, bertanya lagi. Oke, saya pikir sudah bisa. Sekarang ini yang terakhir untuk kelompok Paramex ya? Iya. Sekarang yang ini terakhir. Ami. Hah? 3 menit lagi Pak. Setelah ini kita ada tes formatif. Ayo selesaikan.
Pokoknya terhadap Oke, tenang dulu. Ini masih ruang diskusi, silakan. Perkenalkan, saya Dina Hania. Saya Muhammad Rizky. Saya Pak Abdullah. Di sini kami Ya, akan sebentar saja. membacakan Yang di tengah itu siapa? Muhammad Rizky, Pak. Muhammad Rizky. Padahal yang besar suara kecil. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Oke, silakan Muhammad. Silakan. Lanjut. Di sini kami akan membacakan dan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang desain percetakan. Desain grafis percetakan merupakan suatu proses industri untuk memproduksi secara massal tulisan serta tato paling utama dengan tinta di atas kertas memakai suatu cetak. Bisnis percetakan sudah sangat banyak, bahkan semakin bertambah, tapi konsumen atau pasarnya juga semakin terbuka lebar, sehingga hal ini merupakan sebuah peluang usaha yang sangat besar. Berikut ini adalah strategi bisnis percetakan. 1. Sebagai kebutuhan konsumen akan produk percetakan yang digunakan dalam sehari-hari dalam beraktivitas, mau itu individu atau organisasi. Kedua, tidak mengenal adanya musik. Dan yang ketiga, bisa menggunakan blog dan jejaring sosial serta penyebaran brosur. Dan manfaat dari percetakan yaitu 1. Dapat menyalin dokumen dalam jumlah yang banyak dan cepat, karena percetakan memiliki mesin yang canggih dan penyedia jasa percetakan ini terdiri dari orang-orang yang sangat profesional dan ahli dalam bidang tertentu. Selesai. Sebelum ada yang mau bertanya, itu tadi presentasi atau pembacaan teks Pancasila tadi? Mungkin bukan baru pertama. Oke, ada yang mau bertanya, silakan. Kita bantai, mereka bertiga sama. Apalagi yang paling kiri itu harus kita bantai dia. Bagaimana keunggulan digital dalam hal produksi di bidang cetak? Bagaimana? Wah, bidang percetakan. tolong dibaca lagi pertanyaannya dengan jelas. Bagaimana keunggulan digital dalam hal produksi di bidang percetakan? Bagaimana keunggulan? Digital dalam hal produksi di bidang percetakan. Keunggulan ya Kak? Ya. Ada jawab. Kelebihan teknik digital. Kalau desainnya cuma desain saja. Jawab. Kita bisa jawab. Ayo silakan Coba dijawab. saya jawab. Yang anggota yang mau menambahkan silakan. Silakan. Kelebihan teknik digital printing, produksi yang lebih cepat dan akurat, lebih fleksibel dalam masalah order, tidak harus memesan dalam jumlah minimal semisal 1 kaos untuk desain. Gimana? Puas. Puas. Kalian tidak baca kan? Hah? Tidak harus puas. Ada lagi yang mau bertanya silakan. Ya. Berapa keuntungan tiap bulannya? Ini kan kita baru ini berapa strategi enggak ada gitu. Melakukannya. Nah, begini saja. Kira-kira ini baru menurut kalian di apakan saja saya tim perkiraannya begitu. Kira-kira bisnis ini perkiraannya dalam per bulan itu bisa dapatkan penghasilan seperti apa? Misalnya seperti apakah 1 S, 1 T? Kira sebulan atau itu kan disesuaikan dengan jadi seharusnya misalnya
dalam satu hari saya dapat pesanan 10, setiap pesanannya saya kasih harga 20, berarti dapat berapa? Ya. Jadi kan kita harus sebelum membuat suatu rencana bisnis kan, yang paling banyak dihitung itu ya biayanya dulu loh, biaya sama keuntungan semua dulu. Kalau kita sudah tahu keuntungannya lebih tinggi, makanya kan kemarin saya suruh pilih kira-kira bisnis apa yang paling cocok. Kalian lihat mana, kalau saya pilih yang ini kelebihannya ini, hasilnya begini. Nah, kalau yang ini, jadi kan banyak yang dipertimbangkan. Misalnya kalau kita usaha printing digital, dia harus butuh listrik, dia gampang rusak, butuh teknisi yang ahli, jadi biaya perawatannya berapa. Jadi kita harus pertimbangkan semua, bukan cuma kalau saya beli alat ini nanti saya cetak begini, bisa saja kita baru satu kali cetak mesinnya sudah rusak. Sudah ya? Oke, ada yang mau bertanya lagi? Berebutan yang mau bertanya ini. Setelah itu kan kita akan makan kue itu kan? Iya. Mengapa Anda merasa kalau bisnis percetakan ini sangat bagus untuk kota Nabire? Mengapa Anda Merasa merasa kalau bisnis percetakan ini sangat bagus buat kota Nabire? kenapa itu sangat kalian anggap sangat berprospek, maksudnya punya keuntungan besar di Nabire? Kenapa kalian pikir itu bisnis bagus? Silahkan. Karena pertamanya permintaan konsumen dan pasarnya juga semakin banyak. Bagaimana? Kurang Oke. Rizky, kamu tambahkan. itu Anda mau tambahkan? Karena kebanyakan kegiatan ini aktivitas orang membutuhkan apa? Percetakan untuk beraktivitas setiap harinya seperti kerja, mereka membutuhkan percetakan. Sekolah juga seperti itu. Oke. Jadi kita kalian belum tahu ini kalian ini mau cetak apa sih dari tadi? Percetakan apa sih? Ayo. Print begitu Pak Guru. Cetaknya segala macam ya. Yang penting pakai printing digital begitu ya. Iya. Berarti bisa saja foto, baru spanduk, bisa. Wah itu berarti modal besar. Nanti kalian perbaiki betul-betul presentasinya, kalau saya mengerti saya kasih modal. Ya. Oke. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Silakan. Akmal. Apa contoh bisnis percetakan di kota Nabire? Apa? Apa contoh bisnis? Apa contoh bisnis percetakan yang kita bikin? Oh, maksudnya contoh bisnis yang tidak ada. Maksudnya bisnis percetakan yang sudah ada di Nabire, contohnya apa saja? Percetakan seperti percetakan fotokopi, spanduk, baliho, makalah. Cetakan nama, apa? Unit produksi juga sudah ada. Oke, makasih atas jawaban Anda. Sudah ya? Oke, silakan masuk. Puas. Barang saya. Jadi apa? Boleh. Ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, saya rasa sudah cukup ya. Intinya ya,
kalau usaha di bidang desain komunikasi visual itu ternyata banyak. Yang penting kalian bisa pertimbangkan semua. Ya. Jangan cuma langsung tidak ditulis tentang web langsung bikin langsung ambil uang di bank. Tapi yang kalau zaman sekarang yang paling utama ini cara mempromosikan, cara mempresentasikan ide kalian itu ke orang lain. Saya ingin buat ini. Jadi walaupun kami jago buat desain apa semua, tapi tidak bisa mempromosikan atau memperkenalkan ke orang lain susah. Pak Guru pulang. Udah jam dulu ya. Oke, kita selesai saja sampai sini ya. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi K3FH. Tolong kalian belajar di modul yang sudah ada. Nanti kita akan pakai demonstrasi penerapan K3FH itu dalam. Jadi saya akan buat kelompok seperti ini juga ya. Bisa. Kemarin karena banyak yang tidak masuk, makanya saya buat rasa kalau sesuai dengan saya itu 5 kelompok. Karena kita kan sebenarnya jumlahnya 30 ya. Iya. Ya. Bisa pakai apa? Oke. Jadi menurut kalian diskusi tadi kita itu ada manfaatnya sama kalian atau tidak? Ada sih. Manfaatnya seperti berdebat ya. Iya, berdebat Yang bisa menyadari. Saya lihat kalian sudah lapar semua, sudah jam Itu sudah bagus. 10 ya. Oke. Saya minta satu orang pimpin doa. Silakan. Ini yakin sekali kalau berdoa. Macam Tuhan suka sekali sama dia kan? Ya. Tapi yakin Tuhan pasti senang ya. Insya Allah. Mari teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa agar selamat berdoa mulai. Berdoa mulai. Beri salam. Kita bagi-bagi poin dulu.